Mari kita mulai dengan lagu pembuka. Kita siapkan lagu pembuka nomor 5 dari Puji Syukur nomor 547. Pintu 543, pintu satu-satunya. dan Roh Kudus. Amin. Sama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan penghiburan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian terkasih, bersama keluarga di sini kita diajak bersama berdoa, mohon rahmat Tuhan, mohon kekuatan, mohon penghiburan secara rohani dan juga lahir batin kehidupan kita. Oleh karena beliau Bapak Antonius Haryadi yang telah tujuan kehidupan itu, keluarga mohon dukungan doa dan juga kehadiran kita sebagai suatu kegembiraan tersendiri. Oleh karena dengan peristiwa tersebut kita semua disatukan kembali dalam Ekaristi. Untuk itu marilah kita mulai ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan pengampunan atas segala kekurangan dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ialah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan. Yesus Putramu, Guru kehidupan kami, pemberi sabda penghiburan. Janganlah di saat ini percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Bapak Antonius yang telah 7 hari kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan.
demi Yesus Putra Tuhan kami, yang hidup bersama dan Roh Kudus bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar badan dengan refren. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat kebisaan-Nya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, bisa itu kalau mau apa adanya, itu 25 menit selesai. Ini start berapa? 20 menit selesai. Lagi yang kumuli cuma sedikit. Kayak kumpulan itu orang nanti bolong-bolong, Pak. Ya, dikurangi aja. Tidak, dikurangi 20. Iya. Ini bisa cepat, orang nanti dikurangi saat ini. Mau cepat atau rotot suwe? Rotot suwe. Ngenteni Don. Iya. Anggap saja 7 hari yang lalu. Ya, sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu. Mungkin ada 9 bulan, 10 bulan yang lalu, saya lupa. Yang saya di sini. Dan Bang Kakung, Bang Putri itu duduk di sini. Kalau nggak salah begitu. Nah, pokoknya itu. Terus aku mulai tak pamit toh. Aku nek pamit karo Kyai Boe. Halus kanggo. Ayo Bang, mulai. No. Nek karo Kyai tenan aku. Nek karo Seno malah pun parah. Soalnya nek Seno perlu diajari. Harus hati-hati dengan saya itu. Nek sampai tak bahasani berarti sampai ora iso basa mbek aku. Kalau Pak Pardi itu apa? Ya mulai ke. Kok mulai lho piye to Pan? Sampai nek ora tak bahasani to. Sing perlu dibalani bisa cilik-cilik iki karo latih. Ngono nek aku kuwi. Soale apa aku nek kene saiki ya, aku tuwa dhewe aku. Oh, Mbah wis pikirnya nyebut aku Romo, lele tua. Aku percaya diri aku. Kabeh ngaran aku Romo, bapake kabeh dadi aku dadi sing tuwa dhewe aku. Mulane aku, mulai Mbak. Romo. Aku ya sok batu. Jowo mbok sing alus sopan karo kiye iku bareng kuwi ndani pamit. Mane aku Romo.
Iya toh. Bapak-bapak coba. Kudu mau pamit kakung, pamit ya pulang. Iya, boyong lho. Ya, hati-hati. Tangan melu kok yo. Kan betul. Biasa nih, aku mau masuk biasa. Nek ibu matur karo bapak iso basa. Ya ora kita orangan kira pak ora mas ora apa lho. Tapi bahasane Assalamualaikum. Aku nang pasar sih. Rasa tidak tindak nang omah. Ora mas ora. Nggih, Bu. Sudah paham semua. Nah, itulah videonya. Nah, meskipun aku ora bosok, lha Mbah. Iki to mobil ya. Sudah tahu gak ya? Nggak tahu tanya. Baik tahu ini bukan ya? Kita kan selam kira mudeng. Kita ngertas sama. Oh ngertas? Iya. Takon di suster ini terjemah ngawur wae. Boten Pak. Lho iya, ngerti tapi kowe ngawur suwane suster barang ae. Nek kleru aku kowe apik-apik oleh ngomong ke suster. Itu 7 hari yang lalu katalah begitu. Malam saya di WA itu jam 8 kira-kira. Tapi lo aku jenenge HP itu jarang ada di tangan masalahnya. Wong aku dodong wedangan lho aku nang kamar, dodong aku nang kamar wi aku nang WC. Dodong aku nang WC, HP ku nang kebon. Tahu hilang HP ku nang ndi. Ubres ora ketemu. Di telepon ya masuk ning wong Ewan dadi golek iki lampu jerake tok. Wis ilang yo. Sok dokumen. Aku keinget, aku masuk lah pipis nang sawit jambu tak centel. Aku agak keinget. Iya aku. Malah balok jambu dik. Lah aku. Lah kan sendiri penting sawit. Monggo tak butuhke sithik kae. Soale apa ning nggon itu wis semut. Ngono bareng kelingan, wih lah iya, kono rumah sakit ya. Tak puter ana Romo Murti. Lho iya bahasane wong kutho nang Bang Bayi. Bahasane wong desa biasa. Bisa tempel ngene gedangnya rampung. Repot. Susah. Aku lho di kamar mandi lho jane susah ning pasuran. Ra isin aku kukup ning ngarepan ya. Enak. Lah iya. Enak kukup ning kamar. Karena kalian rasa sabunan mental dulu. Jadi lulusan ngalas kok. Banding lulusan kita. Terjemahkan. Romo tidak pernah mandi di kamar mandi, mandinya di sungai. Terjemahan. Rusak. Apa mau? Nah, di WA setengah 8 dulu. Romo minta suci begitu lah, tidak tak pegang. Kira-kira setengah 11 kira-kira jam 4. Lagi ngabari, maaf, apakah harus sekarang? Biasanya aku telepon UGD jam 2 mangkat.
Sampai ra ngerti to. Bojo iki medeni nek wengi aku tok mubeng lewat kebon kok. Hah? Lah kok medine ra tak regani lho. Ngawur wae. Medeni wengi-wengi kesel-kesel medeni ora wedi. Romo iki jire mesti. Lho ya aku tak utek-utekke. Iya, nek-nek ngono. Wong medine guyu. Apa mau mati gerawan? Aku ngono dek wisin wayu. Jabang bayi ropo kaya ngono. Mati yo. Wila neng UGD. Dah. Neng kene, aku mulai tak nyang. Lah tiba aku jemputan ngono. Nah, ya toh. Lho lah iya mulane aku takon apa kudu wong iki. Ngono lho. Padha-padha penake. Aku takon. Oh, bener lho. Keluarga pun nyiapin jawaban. Izin. Ngono. Ribut jam 8. Aku tetep jam 8 aku teko ngomah aku. Tekan jadi bonus rapat kira-kira. Wah. Ngono. Bukune kleru sik tak gowo. Aku ngerti wong do ngingeti, Romo bukune kleru. Aku lho wangun-wangun buku ini. Aku penting tak buka Injile. Tuane apa lho kira Romo tuwa mosok ora apa. Minyak suci kae biyen doane yo ngono wae. Apa. Aku lho meneh minyak suci guru pirang menit dulu. Bisa berkata dirasa ya apa lah. Ini TPR ra ono buku. Ini ra ono. Siapa lu? Aku meneng tapi aku ora nggo guyu, soalnya aku ora guyu lali. Lho iso lama kok. Tuhan sertamu. Opo memang. Wes jak suci rampung. Aku ki yo nek salah-salah ku kleru. Aku yo mau tak batin. Pun yo kok beliau dalan musim penak aku ya boleh adu gawe aku. Sampai nang boleh nang endi nang swarga kek makato aku. Ini kan tak batin. Batin itu lebih tajam daripada pedang mata bermata. Yo lho nek dilokke iki enak timbang dibatin. Yuk wong kaya ngono. Tapi batin. Kan bahaya nek sampe talon. Yuk, dapat bayi ngono. Susah tahu apa itu artinya. Enggak tahu orang Jawa pun enggak tahu. Biuh, jabang bayi itu apa? Enggak tahu. Terjemahkan enggak ada terjemahannya. Biuh terjemahannya apa? Nah, jabang bayi apa? Enggak ada terjemahannya. Masa diterjemahkan? Ya ampun, bayi kemerahan. Jadi, naik sakramen tobat Romo Murti, minyak suci aku, berkatan jenazah Romo Murti. Terus apa? Lu mesti lu satu ngomong bagian ini. Tenang. Gua sampai nek sembahyang tenang itu mungkin kok mulai yang di Bali parmo nang sakramen tobat rutin, nanti sakramen bisa suci rutin. Nek perlu ngomong itu kok begini enggak itu ngomong aku. Sing lucu. Gue tidak suka. Udah dapat gue. Aku tidak ngomong di batu itu juga. Oh sih dunia. Kok tahu itu? Tak waktu pernah. Kalau tak jadi. Mau dunia sih mau menang. Jadi gitu nih.
Mandi. Tenan aku. Aku orang munene aku tak ibone. Wah aku. Itu rengok. Tenang ta. Wis dilatih. Tenang latihan durang kuliah lho. Sampai garing kayak cik utuh meneng. Aku tenang. Aku bener-bener kita mau ngerti kong desa kok. Aku ngerti sanggup gue tenang. Tengok-tengok bareng gue. Orang tengok-tengok kita, tengok-tengok baru tak cek lu, orang nganggur das ya aku. Wajar aku. Itu ya tau. Orang ngerti, gedung ngerti, raitok. Kok raitok? Ini ya rata ini kok. Wah. Kok budungnya tuh medeni aku. Lah iya. Kene kulino medeni medhi kok. Lah kuwi. Kerep ketemu medhi kuwi. Dong. Aku bener medhi kan tak idoni. Lah repote, ketemu wong jane ora medeni ning nggon petekan yo tak idoni. Gunane aku tau bulan. Woi, cok. Kamu medhi. Lah mbok aro-aro. Ya tak seneni to. Wong ora aro-aro aku ya tak seneni. Lah kok ya arep wae. Lah aku aro-aro tak idoni mawon. Ini jauh. Hah? Oh tak lakoke. Dang, aku diweling karo wong Madya. Apa? Aku kon ngidoni kowe. Terus nang kitab suci do ngawur ae. Iki cek dawa iki ya kita. Sabda Tuhan kita ya. Jangan gelisah hatimu. Loh, kalimat pertama jelas. Yesus mengatakan, jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Dia itu percaya sekali dengan Tuhan. Orang percaya enggak aku. Apa gunanya percaya enggak? Percaya dengan Tuhan. Bahwa beliau menunggu mendapat berkat pengurapan itu sewengi, bayangnya. Dinteni. Sementara aku teko esuk, mangkat bengi. Bataknya suci langsung berangkat. Bayangno nek bengi lagi suci. Pagi lagi isa-isa. Celui. Kalau aku nggak itu, yo. Apa? Aku mulai, mulai. Lanjutkan isa-isa. Lagi nyekel kirim WA meneh. Mulane to nek HP iki aja digowo rono-rono. Ayah butuh bingung sing butuh gitu. Kaya aku jadi konten tubuh HP namanya handphone itu alat komunikasi yang ada di tangan itu. Gowo ra itu, rono-rono gowo. Isa-isa itu gowo. Pusing gowo. Adus cekel. Untuk plastik. Pakai terus. Ini apa? Semangat mengikuti Kristus. Sakramen terakhir sebelum berangkat. Jadi mangkatnya rapuh, tapi samu apa? Kita siap-siap juga. Ini sampai mati, detak-detak sangguan ya. Siap, disiapkan baik-baik. Sampai sakramen terakhir gowo. Apa? Aku tunggu loh zaman ngomong. Aku sih ketoke merem. Mulai. Aslinya motoku lolok-lolok. Ini gandeng kelemmu. Jadi lolok. Aku merem ngene nang bro. Aku nak
melek ngono malah ora tekno. Ora apa-apa. Aku iki biar tak batin iki minggu sithik ya. Tak pasti ya. Rumah saya orang bingung. Gue terserah. Aku lo mau narisi loh jadi. Bisa harap kok James kono bon James nek arepe. Urung polisi. Nek dowo-dowo sing karuane. Ngelokne kaya kucing ngono iso wae. Apa lawe kaya bermaksudnya itu ya rawan. Apa di usep-usep anus kopi ngono kok bukan. Nah, ora itu. Hah? Dibuat elek itu. Iya kaya aku lho. Nek ora kubur ya to. Berkon mungkin arang-arang siji loro tur ora rata ora. Dan aku tau ndelok itu. Kok berkon kaya semut baris. Wis ana sing putih barang ning kene. Apa ning kene. Wala. Besok tak bulan yang kocok. Tak urung. Terus kita ono kumpulan dan tak golek karet. Derek Gusti. Terus betul apa yang dikatakan? Aku pergi menyiapkan tempat bagimu dan kalau sudah selesai saya akan datang menjemput bayarnya. Bayang no, Gusti Yesus lagi nyepaki rumah untuk beliaunya, lagi nyiapin sampai 79 tahun. Kalau kira-kira kurang tahun di rumah gua. Belum bantu rusak rumahnya. Pangan banyak, pedang habis. Betul. Tak ini rumah kita. Tekan 100, kirim meneh. Itu toh. Artinya apa? Ya, bangsa kita kan Yesus yang persiapkan. Yang persiapkan itu nanti dalam doa privasi, ya kan? Bahwa kediaman di dunia ini rusak, Tuhan menyediakan kediaman di surga. Kediaman itu apa? Ya itu kita. Oh, dia ngomong, ya tubuh kita ini bait Allah ya baru, jangan begitu. Karena apa? Tuh dhisik gawe umur 15 tekan 20 30 ngono wis apik ya to, apik ya tau apik. Bareng wis tuwek ngene lho, wis kelukelan ra karo-karuan kaya kitab suci diremet-remet. Rusak. Dandan-dandanan wis angel. Kayak aku dandan-dandannya angel. Aku tahu tuku bedak sing marang tak bedak itu malah kaya waluh kudanan. Boro-boro kok aku lho tahu potong ning nggon apa salon ngono. Lho romo iki ndak pakai krim to. Krim apa? Lho romo peranator ada krim pagi, ada krim siang, ada krim malam. Terus pakai make up, pakai dasaran itu ngomong nanti terus pakai bedak begini. Ini saja. Tenan. Nganggo lip gloss ngono barang.
pet gua terus itu mata. Nek dhuwur mata namanya. Namanya jadi nyapu. Tenang, tuku sing nggo apa pensil. Misalnya kayak seniman. Dulu saya seniman. Naik pentas, dandan. Dulu bareng lu rapayu, yo nempel di mana? Aku tahu juga neng mau karo kancaku Romo ning Sragen. Anyar-anyaran teko yo anyar-anyaran. Ngecok aku neng mall. Enggak. Geblek pipis kok. Udah semua lanang ki antriane akeh nunggu. Gua di sini doket kosong. Aku kan yo mlebu kok kosong aku. Bareng aku metu buru. Ini sing ngono. Demam petang aja. Lilo nek. Wis jarane. Oh, sudah aku ngopo. Dan mau semua barang gue baca enak wong iso kemayu ngono dalan kita kira jak glut wong apa wani ke aku bayu deh Kelawe meneh 37 menit. Loh, serang aku kok. Wah, sing ndang ora apa ndang pulau. Apa-apa, nek gelem guyu-guyu nek ra gelem pulau. Timbang sampean dadi guyu. Wong gawe guyu ki angel tak kandhen. Dados sinau lho. Wong gawe guyu ki nek ra siap, dilok ke banci ngono langsung kepedhek. Ngono. Wong sinau gawe guyu iki. Dilok ke banci. Malah angel. Nek perlu bapak-bapak nek omah diumum bojo iki. Cepi umum. Apa kok buruk? Tak percaya, sampean jebul parut tapok rai. Yo wis ikut sandal ngono, Pak. Sandal sing ono pule. Nek boten sandal pul yo sandal jinjit kari balik jinjit. Kita mempersiapkan hidup ini sebagai bentuk tempat kediaman kita dalam keabadian ketika rumah kita di dunia ini sudah rusak. Terus pertanyaan itu, Tuhan mau kemana? Tuhan mau kemana pergi kamu nggak tahu, apalagi tahu jalannya. Bener pertanyaan. Gustian ngaji aku kurang ngerti kok jalannya kok ngerti. Ngerti. Tapi jawaban Tuhan itu luar biasa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mau sampai guyu-guyu ini iring-iringan kita suci nih. Aku guyu dan terang ngantuk. Malah dileng-eleng goreng guyu nih sore itu. Inilah sabda Tuhan yang terakhir saya katakan. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini yang menjadi pegangan kita semua, bahwa jalan yang harus tahu, jalan Yesus, kebenaran yang mana orang mau karpe diri, kebenaran Yesus Kristus,
dan hidup yang mana? Hidup dalam Yesus Kristus. Kita mohon supaya kita pun memperoleh jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ciptakan dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para Maria, yang diberikan secara dan pemerintahan sosial, disediakan Bapa yang Maha, yang turun ke tempat penampilan pada hari ketiga bagi kerajaan Allah, yang masuk ke dalam disediakan aku percaya Roh Kudus, Dialah Bapa yang penuh kasih, percaya akan sabda Yesus Putra-Nya, jalan-jalan kebenaran dan hidup. Maka perkenankanlah kini kami melanjutkan doa-doa kepada. Bagi arwah saudara kita, Bapak Antonius Haryadi, yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon. Bagi sanak keluarga, bagi untuk keluarga Ibu Haryadi, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat harapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan penziarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Dialah Bapa, berkenanlah Engkau mengabulkan doa-doa harapan permohonan kami. Karenanya padamu-lah kami berharap, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan suara manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dialah Bapa Tuhan kami, dalam berupa roti dan anggur ini, kami menunjukkan doa-doa harapan dan permohonan kami secara khusus bagi hamba Bapak Antonius Haryadi. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami, juga menerima persembahan hidup, iman dan keyakinan yang diakui selama ini. Dan terimalah, satukanlah persembahan kami dengan kurban Yesus Kristus penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kekal dan kuasa, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia.
supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat dihibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi kami mengimani Tuhan hidup berubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu kami mengagungkan Diko bersama sebelah ratu surgawi dengan bernyanyi. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Hubertus serta semua rohaniwan. Tuhan, berkenanlah Engkau mengenang hamba Bapak Antonius Haryadi yang telah kupanggil menghadap hadiratmu 7 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang telah menjadi serupa dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Dan keluarga yang ditinggalkan sama kami senantiasa beri berkat, kekuatan, kesehatan untuk tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang telah dipanggil dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kuperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Kau perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan Raja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Dalam menghapus dosa dunia, kasih bebas kami. Anak domba Allah Dalam menghapus dosa dunia, kasih bebas kami. Anak domba Allah Dalam menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita Yesus Kristus penyelamat kita, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus membimbing kita sampai di hidup yang kekal. Amin. Percaya
Dialah Bapa yang terkasih, kami bersyukur oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu kami semua Engkau satukan dalam Ekaristi ini. Engkau perkenankan kami satu dalam Yesus Kristus dengan menerima tubuh dan darahnya. Dan kini kami mohon perkenankanlah hamba-Mu Bapak Antonius Suryati mengambil bagian dalam perjamuan surgawi bersama para pilihan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pas, Kurang 2 menit. Bintang langsung pas belum. Pakai sedikit. Pas terang apa? Dari itu dan kita mohon berkat Tuhan juga untuk Natal ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena segala sesuatu alam semesta Kau ciptakan sebagai pergunakan bagi hidup kami, sarana-sarana memuji memuliakan Dikau dan mohon berkat pada kesempatan ini keluarga mempersiapkan bunga tabur yang akan ditaburkan di makam Bapak Antonius Suryati dan juga saudara yang lain. Semoga Engkau berkenan memberkati bunga ini agar hamba-hamba-Mu yang ditaburi dengan bunga ini Engkau perkenankan mereka beristirahat dengan damai, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dan pada hari kebangkitan semua orang Engkau perkenankan ambil bagian mulia bersama Yesus Kristus Putra-Mu, dan jauhkanlah dari segala kuasa dosa dan kegelapan dan dari segala hukuman. Maka Tuhan kami mohon berkat-Mu bagi bunga tabur ini dan bagi kami semua dengan berkat kudus-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Kita nyanyikan lagu penutup dari puji syukur nomor 714.